Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak mama, ada satu permainan anak sekolah minggu atau anak PAUD, yaitu mereka mengumpulkan batu dan kemudian berusaha untuk mengumpulkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika melakukan permainan itu, Bapak Mama, ada dengan tujuan mereka mencapai finish, tetapi juga mengumpulkan batu lebih banyak. Mereka akan berlari bergantian. Kalau orang pertama sulari pi ambil batu, kemudian datang simpan, orang kedua siap-siap sudah untuk kemudian lari lagi jemput itu batu di tempat yang sama tadi dan kemudian taruh di tempat yang sudah disediakan. Regu yang kemudian mengumpulkan lebih banyak sesuai dengan timer waktu, maka dia yang akan menang. Tentunya Bapak saudara orang beriman, dalam hal itu yang pertama dibutuhkan yaitu kecekatan. Cekat ke sonde. Jangan sampai ke orang lain larian batu mau kotong masih namkak. Akhirnya dong pun regu yang terkumpul lebih banyak dan kotong pun sonde dapat. Yang kedua Bapak Mama, selain kecekatan, yang kedua kekompakan. Kekompakan itu terlalu penting sekali. Kalau seandainya dalam satu regu, maka kalau yang lain son badengar dan son kompak, maka bilang sudah lupi kok ambil itu batu sudah son ikut lagi. Oh sudah son. Amin. Super lihat anak sekolah minggu kalau bermain demikian. Tetapi juga yang ketiga Bapak Mama, harus sudah ada komitmen bersama untuk menang. Kalau hanya kecekatan, kekompakan, tetapi kemudian sudah ada tujuan untuk menang bersama-sama, maka itu permainan sia-sia. Yang dibutuhkan di sana kekompakan tadi adalah kerjasama yang baik. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita tadi sebagai ilustrasi bagi kita yang akan membawa kita untuk kemudian kita berjumpa dengan kabar baik perenungan firman Tuhan sore hari ini. Tentunya Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat 2 Timotius ini merupakan surat pastoral atau surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius. Kalau kita membaca bagian pertama Timotius sebelum kita masuk bagian 2 Timotius, kita akan membaca di bagian awalnya bahwa Timotius itu merupakan anak rohani dari Rasul Paulus. Dia merupakan anak rohani. Tetapi tentunya juga bahwa dalam hal ini Rasul Paulus mempersiapkan dia, mengkaderkan dia dalam suatu permainan yang sama atau dalam suatu arena pertandingan yang sama, yaitu pekabaran Injil Kristus. Surat ini Bapak saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dituliskan oleh Rasul Paulus sebelum dia meninggalkan Efesus. Tetapi tentunya bahwa dalam surat ini Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, memberi nasihat, mengingatkan Timotius tentang pertandingan iman yang sementara diperhadapkan kepada Timotius. Bukan hanya berbicara soal filsafat, Timotius sangat hebat, tetapi tentunya bahwa dalam kehidupan pelayanan, kehidupan pemberitaan Injil Kristus, bahwa Rasul Paulus benar-benar mempersiapkan Timotius dengan begitu rupa. Tetapi Bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus mempersiapkan Timotius dengan melihat latar belakang Timotius dulu. Dalam kehidupan imannya di tengah-tengah keluarga yang beriman dan takut akan Tuhan. Lois dan Eunike, perempuan-perempuan hebat yang memiliki iman luar biasa. Bertolak belakang dari situ, artinya bahwa sudah ada dasar yang kuat, sudah ada dasar yang bagus, maka Rasul Paulus bilang, yang ini nih gampang, tinggal kotong cet-cet poles-poles sujati. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi tentunya bahwa tujuan Rasul Paulus adalah tentang pemberitaan Injil Kristus. Bagaimana tiap-tiap orang dapat sampai kepada garis akhir untuk mencapai kemenangan. Karena itu Rasul Paulus mempergunakan metafora dalam bagian firman Tuhan ini
dia memang ibaratkan seorang pemberita Injil itu seperti seorang prajurit di medan perang. Amin. Kalau omong prajurit di medan perang harus siap apa Bapak Misa? Banyak ya. Bukan hanya mental, amunisi harus ada. Kalau piko senjata son ada amunisi, luman oke, pulang. Itu belum pi berperang sakotong sukala apalagi kalau mau masuk di medan perang mati konyol. Dia mengibaratkan bahwa seorang pemberita, seorang pekabar Injil sama seperti seorang prajurit di medan perang. Tetapi selain daripada itu dia bilang seperti seorang olahragawan. Bukan hanya omong soal fisik mental, tetapi kemampuan untuk kemudian mencapai kemenangan, menjadi juara. Kalau kau ngomong olahragawan ini semua akan berpikir menang. Apalagi sekarang Indonesia lawan Korea tuh Pak Astendi, Bapak Misa, Bapak Yosti Karmana masih aman kok? Iya. Dia berbicara bahwa seorang pekabar Injil bukan hanya seperti seorang prajurit, tetapi seperti seorang olahragawan. Dilanjutkan metafora yang berikut sama seperti seorang petani. Bapak Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa ini omong soal kepercayaan kepada tiap-tiap orang yang akan diutus baik sebagai prajurit, sebagai olahragawan, ataupun seorang petani yang akan bertanggung jawab di atas lahan miliknya sendiri. Kepercayaan. Tetapi yang kedua Bapak Saudara mau omong soal ketaatan dan kesetiaan. Amin. Omong soal ketaatan dan kesetiaan. Untuk mencapai garis akhir, mencapai finish, mencapai kepada tujuan kemenangan pemberitaan Injil. Maka ketaatan dan kesetiaan itu penting. Hati-hati. Ada banyak orang ambil keputusan untuk kemudian melayani Tuhan yang pertama karena ikut arus. Orang lain melayani Tuhan, kotong cuma mau melayani Tuhan. Ikut arus. Akhirnya terbawa arus. Dan kemudian di pelayanan tidak sampai kepada di tujuan. Ketika nanti di tengah-tengah pergumulan pelayanan, kemudian mulai diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dalam pelayanan, dibilang sudah, beta mundur. Biar kalau maju, kau bet lihat. Padahal dia suka telak. Tapi dia biar bet dipetahuan kalau maju sah. Dan itu kondisi kita, keadaan kita. Terkadang kita tidak akan dapat menguasai keadaan itu dan menaklukkannya. Kita bilang biar beta yang mundur. Daripada kalau beta mundur, nanti yang lain baik lagi biar beta yang mundur. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Esensinya dalam hal ini adalah ketaatan dan kesetiaan. Dua hal itu. Kalau omong soal taat, mau tulis dari muka ke belakang ke muka tetap taat. Taat berarti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bukan kotong yang perintah Tuhan, tetapi Tuhan yang perintah sang kotong. Bukan kotong pakai Tuhan, tetapi Tuhan yang harus pakai kotong dalam ini pelayanan. Terkadang orang lebih suka pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Amin Bapak Misa. Kalau yang pakai Tuhan itu yang hati-hati. Jalan 1-2 hari saya dipung absen paling banyak. Nanti dia omong paling besar, dia pun pelayanan paling sedikit. Dia pun alasan paling banyak, tapi dia pun pelayanan son jelas. Ini harus kotong omong. Kalau kotong mau melihat ini pelayanan maju sampai kepada tujuan akhir, sama seperti seorang prajurit sampai di medan perang, sama seperti seorang olahragawan, sama seperti seorang petani yang taat dan setia kelola di kebun, menghasilkan tanaman dan buah yang baik. Maka lihatlah dan pandanglah kepada Kristus. Taat dan setia berarti ada nilai-nilai disiplin di sana. Jangan sampai gereja Senin Kamis. Minta maaf, beta tadi ada omong, ya rukun dong itu. Kalau rukun sudah tahu gereja kasih berhenti. Karena rukun itu termasuk dalam badan pelayanan. Iya Bapak Mama.
ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan koordinator rayon atau rukun. Itu tertuang dalam peraturan pokok gereja Masih Injili di Timur. Nah kemudian kalau rukun contoh gereja, sekarang susun pakai yang bilang karena dia tuan dan seterusnya maka kotong harus pakai dia jadi rukun. Sonde Bapak Mama. Tetapi orang-orang yang taat dan setia, bersedia menjadi pemimpin bagi banyak orang, melakukan dia tugas panggilan amanat agung dengan benar, maka itu yang kotong pakai sang dia. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, atas bagian firman Tuhan ini beta jangkut batala lama ya Bapak Mama sudah lah baru 10 menit. Atas bagian firman Tuhan ini Bapak Mama, Rasul Paulus mau membawa kita dalam pemberitaan tentang Injil Kristus. Ada 4 hal saja. Nanti yang kelima penutup. Yang pertama, dia bilang beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya, itu omong soal prajurit. So di medan perang lu bawa amunisi atau sonde, lu siap mental atau sonde, tapi kalau sudah di medan perang, mau sonde mau harus berperang. Walaupun nyawa harus jadi taruhan. Pelayanan itu begitu. Kadang-kadang nanti kotong akan dicibirkan. Kita tidak akan disukai dalam segala hal. Biar kita bikin yang baik pun, jemaat bilang itu sonde baik. Karena itu sudah harus siap amunisi. Siap sedia baik atau sonde baik di waktu tetap berhadapan dengan pemberita Injil Kristus. Jangan sampai kau jemaat berkorek sedikit son baik lah. Rek siapa pilayani son lu kolilu muka segede son suka. Wih usilo. Saya sudah 12 tahun di sini Bapak Mama ya. Mungkin orang wejang macam-macam orang mio tuh. Kau yang penting baik siapa nandong ju baik di ketongan. Malahan sekarang kau bisa menangis bilang mau geser ju. Akhirnya son geser ju. Baik atau sonde baik, orang suka kok sonde suka, orang mau kok sonde mau, beritakan. Itu kotong pun tugas. Dia mau dengar kok sonde, mau sumbat talinya kok sonde, atau nanti sementara kotong ada khotbah di atas mimbar, dia pun kerja izin keluar. Iya. Tetap beritakan, karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dia omong bilang begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Dia omong soal berbuat keadilan dan benar. Ingat dalam melayani omong soal keadilan dan harus benar. Jangan sampai kau tumbuh omong firman lain tetapi dalam kau tumpuh hidup bikin lain sonde benar. Maka sia-sialah kotong pemberitaan. Kalau kotong omong soal keadilan maka berikanlah apa yang untuk Tuhan, yang adil untuk Tuhan itu apa, dan yang adil untuk kotong itu apa. Jangan sampai kotong lebih mendahulukan mementingkan yang kotong punya, akhirnya sudah adil untuk Tuhan, sudah adil untuk pelayanan. Karena itu berikanlah, berbuatlah yang adil untuk ini pelayanan. Jangan sampai kotong berbesan cukup waktu. Beta terlalu sibuk. Itu nanti kalau kena beta yang ketemu dia, beta bilang berdoa kau Tuhan kas kurang lupung sibuk dong. Kasih yang adil untuk Tuhan. Dan juga lakukan yang benar. Benar ini bukan hanya omong soal benar saja, tetapi melakukan yang benar. Yang ketiga, sambil beta lihat jam, menegur dan menasihati yang salah. Itu kotong pun tugas nanti Bapak Mama. Kotong pun tugas menegur, menasihati. Ingat bahwa dalam menegur dan menasihati terkadang kotong pakai perasaan. Ale rasa, beta rasa. Susama ke lagu Ambon toh. Ale rasa, beta rasa. Kalau rasa di situ son enak nah, beta son mau tegur, son mau nasihati. Karena beta mau tegur, aduh, kue naru.
Beta mau tegur ma ipar. Beta mau tegur ma bapak saksi. Beta mau tegur ma kawan baik. Beta mau nasihati tetapi. Akhirnya Tuhan kasih kotong tugas untuk menegur, menasihati. Kotong sudah laksanakan itu. Karena kotong lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Dia bilang menegur dan menasihati. Tetapi dia lanjutkan ini firman Tuhan Bapak ambil. Dia bilang dalam pengajaran. Dalam pengajaran itu berarti bahwa kembali kepada ini kebenaran. Dengan hikmat. Jangan sampai ke kotong menegur, menasihati juga kotong son pakai rasa lah. Saya panjang-panjang. Yang terakhir dia bilang mengajar mereka. Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini, dia sebagai Tuhan tetapi juga sebagai Rabi. Sebagai Rabi. Kotong semua yang besok diteguhkan, diperhadapkan. Kotong pun tugas bukan menegur, menasihati saja, tetapi mengajar. Mengajar bukan menghajar. Kalau menghajar itu pakai rotan kok habok. Itu yang mantan guru dong ini. Ini anak sekolah semua di belakang bangun lari habis. Bahkan sampai sekarang lihat ambil pemuka jadi dong muncul datang ini. Mengajar. Yang Yesus sampaikan, beritakan adalah dia mengajar. Mengajar apa yang benar, apa yang baik, apa yang berguna. Jangan sampai kotong hanya mau untuk menasihati orang, menegur orang, tetapi di dalamnya sudah ada pengajaran yang benar. Pengajaran itu penting. Supaya kalau dia omong bilang, telu omong sampai ada atas dasar apa? Kes tadi bilang, di dalam Alkitab ada tertulis nitu. Pakai nitu di belakang lain. Yang terakhir ya Bapak Mama, komitmen ketaatan. Komitmen ketaatan itu penting. Komitmen itu berarti kotong sungguh-sungguh. Komitmen itu sesuatu yang keluar dari kotong pun hati dan itu sungguh-sungguh. Tetapi kalau hanya sungguh-sungguh saja tanpa kerendahan hati, maka kotong bukan pelayan-pelayan Kristus yang setia. Yang Kristus ajarkan bagi kita adalah kerendahan hati. Ingat kalau melayani jangan sombong. Kebanyakan orang kalau melayani itu sampai batok-batok, karena pukul dada itu sampai batok-batok. Dia berkicau terus. Ingat yang Kristus ajarkan bagi kita adalah kerendahan hati dalam ini melayani. Biar ketika semakin berisi kita semakin merunduk. Biar ketika nanti dilukai kita tetap tegar. Saya selalu ulang ini kata-kata karena Bapak Mama yang kasih beta. Bapak mau pun 2 ajaran saja. Dia pendeta tua yang digeser dari sini ke klasis lain. Jadi hamba Tuhan itu sama seperti papan iris. Jadi kalau ada daging, koson ada daging, ada sayur, koson ada bawang, koson ada itu dia pun nama surasa. Siapa yang suruh? Jadi hamba Tuhan itu sama seperti tali jemuran. Hujan, panas, mendung, kilat, guntur semua dia tetap ada di situ. Ada pakaian kosan, ada pakaian tetap tergantung. Belajar itu dari Bapak Mama. Karena itu ini wejangan yang baik. Rasul Paulus memberikan wejangan yang baik bagi Timotius. Pengajaran dan nasihat yang benar. Karena itu di sore hari ini kita digembalakan oleh firman Tuhan. Mempersiapkan kotong semua yang akan menjadi abdi-abdinya dalam jabatan pelayanan, dalam jabatan organisatoris, supaya kotong melayani dengan benar, dengan takut akan Tuhan, supaya kotong mencapai tujuan, mengumpulkan banyak dan menang. Jangan sampai kotong mengumpulkan maka kotong sudah menang, kotong dikakorek. Kotong mengumpulkan tetapi percuma. Alangkah baiknya mengumpulkan tetapi juga kita sampai kepada tujuan akhir, yaitu menang. Mari kita pulang Bapak Mama sambil kita persiapkan diri kita. Roh Allah menolong dan menuntun kita dengan segala kasih karunia dan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati dengan firman-Nya, puji nama Tuhan.